Malam hari ini saya akan melihat, ngecek ini teman-teman, kondisi sayuran kita dalam pot, dimana pada malam hari itu biasanya kita akan jumpai binatang serangga dan ulat yang menyerang tanaman kita. Itu dia makannya itu pada malam hari. Tadi pagi, siang ketika saya lihat itu banyak atau beberapa sayuran, diantaranya kembang kol, seledri, itu daunnya pada seperti leles atau layu gitu. Kemudian ada beberapa kembang kol itu yang seperti mau membusuk gitu, ada bercak-bercak hitam. Ya, ketika siang kita tidak bisa melihat binatang yang makan tanaman kita itu, sayuran kita itu apa gitu. Ya, akan saya coba cek malam hari, biasanya kita bisa melihatnya karena aktivitas pemakan tumbuhan sayuran ini itu biasanya dia beraktivitas makannya itu pada malam hari. Ini kembang kol, alhamdulillah ini dalam kondisi sehat. Ini teman-teman, ini seperti ini, seperti mau busuk gitu ya, ada bercak hitam gitu. Ini biasanya ada beberapa masalah. Di antaranya ada kemungkinan ketika menyiram itu air siraman kita kenakan di buahnya ini, di kembang kolnya ini, sehingganya air yang kotor itu menempel di sini, kemudian menjadikan kembang kol ini tidak berbuah sempurna atau ada masalah seperti pembusukan seperti ini. Kita lihat sebenarnya tidak ada yang memakan, jadi ini betul-betul sepertinya kemarin karena saya minta anak untuk menyiram, saya lupa memberitahu jangan sampai disiram bersama dengan buahnya gitu, cukup di pangkal batangnya ini, di sini saja, polybag saja. Ini masalahnya jadi seperti ini. Dan kita cek yang lain. Ini benar, ini ada seperti bercak hitam. Ini sebenarnya kotoran saat ini kesalahan menyiram ini. Jadi nyiramnya tidak boleh kena. Khawatir tadi air yang kita gunakan itu air kotor sehingga menempel di buahnya. Ini bersih, juga bersih. Kita jahe merah sudah mulai kita semaikan di situ. Nah, ini teman-teman, kalau melihat dari bercaknya yang agak kecoklatan ini sepertinya ada serangga ini yang memang buat ulah di ini ketahuan ini si pembuat onar ini dia yang membuat busuk kembang kol kita. Ini sebenarnya kita bisa menggunakan
pengendali hama gitu teman-teman. Tapi karena memang tanaman kita ini tidak kita pelihara, kita kendalikan hama itu dengan pestisida, kita tidak menggunakan itu ya, kita hanya mengambilnya saja secara manual seperti ini, dan ini tidak kita matikan, kita hanya memindahkan saja, karena bagaimanapun binatang yang kecil ini juga punya hak hidup teman-teman. Kalaupun dia makan, dia tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Kita hanya tidak ingin tanaman kita ini rusak, maka kita pindahkan saja, kita buang ke sebelah itu, biarkan dia hidup. Kalau pun dia kembali lagi sebelum kita panen, ya tidak apalah ya, kita ambil lagi nih. Kita buang saja teman-teman. Ya maupun mereka makan habis seberapa kan, istilahnya seperti itu. Kecuali kalau ini sudah menjadi hama yang betul-betul merusak tanaman gitu, baru kita akan membasminya. Tapi ini ya tidak seberapa lah, kita masih bisa berbagi istilahnya, kita hanya mengendalikan saja. Oke. Ini sepertinya khusus yang ini banyak teman-teman. Ini tadi sudah ada 2, 3, sudah saya ambil, ada 3. Dia masuk ke dalam. Ini seperti serangga kecil banget ini teman-teman. Ini bisa terlihat nggak ini? Nih, kecil, kayak kutu, ya sebesar kutu babon lah ya itu. Nah, kita coba pisah pindahkan nih ya, dia dari tanaman kita buang aja ya. Kita lucu ini teman-teman, kadang saya ngobrol sendiri ya, kita kasih nasihat binatang ini untuk tidak kembali lagi, atau belum kembali tapi jangan sampai menjadi perusak gitu dari tanaman kita. Ada lagi nih, kita buang lagi teman-teman. Ada 7 lebih ini tadi. Di ini dia sepertinya ini kemudian membuat busuk. Mungkin dia dengan cara kayak bukan langsung dimakan kayak teman-teman, memang kayaknya kencingi paling ya. Dia langsung kayak membusuk gitu nih. Oke. Sudah tidak ada lagi sepertinya ya. Apakah serangga kecil tadi akan kembali lagi ya, kita tidak tahu. Suatu saat kalau dia kembali lagi merusak lebih banyak lagi, kita buat kapok lah ya, kita lemparkan ke tempat yang jauh gitu. Oke teman-teman, kita bergeser ke yang lain. Oke, masih aman, masih aman. Ini juga aman.
sebelah tak sana tadi sudah saya kontrol, sudah aman teman-teman. Sekarang kita lihat, oh ini yang kemarin sempat hancur itu Pak Coy ya. Ini ulat teman-teman. Kemarin saya telat karena beberapa hari bepergian, tidak di rumah. Pulang-pulang Pak Coy kita yang sudah kita tanam kurang lebih 5 hari dari persemaian kita itu sudah dicicipi oleh ulat. Kita mau tengok masih ada tidak yang bergerilya di malam hari gitu. Masih kecil tapi daya rusaknya itu ini. Oh masih ada teman-teman, kecil banget, kecil, tapi lihat kerusakan yang ditimbulkan. Wow, kayak perutnya itu besar gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Tapi tanaman kita rusak ini. Ini kita juga tidak akan kita bunuh ini teman-teman. Kita hanya melempar aja, dia bergeser ke tempat yang lain. Kalau dia bisa naik manjat, biar dia manjat kembali lagi. Perjuangan dia untuk hidup ya, kembali ke Pak Coy yang saya tanam ini. Nah ini habis daunnya. Kemarin sudah saya buang itu, tidak kembali lagi. Tapi kita hanya ngecek aja apakah masih ada yang belum terbuang. Keuntungan kita menanam sendiri sayuran ini teman-teman, bahwa pada intinya kita membuat lumbung pangan ya, sederhana di lingkungan rumah kita, dimana sewaktu-waktu tanaman ini siap petik, pada intinya kita tidak belanja ke warung lah ini ya teman-teman. Kecil banget ini. Seperti ini. Gimana nih, nggak kelihatan teman-teman. Nih. Kecil banget. Tapi lagi-lagi walaupun kecil, daya rusaknya itu wow, betul-betul. Nah ini kalaupun kita biarkan dia itu di sini, di tanaman kita ini, dia juga akan menjadi ulat yang besar juga teman-teman, bisa sebesar ya lidi, sapu lidi itulah, dan bisa lebih besar lagi seiring usia dia juga. Ini aman. Wow, ini kalau kita tanam sendiri itu kita tidak sering harus belanja sayuran ke warung. Kita bisa memanfaatkan sayuran yang kita tanam ini untuk kebutuhan cukup gizi keluarga. Kita menanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Ini ada lagi kayak semacam, ini kayak juga ada kayak bekicot ini teman-teman, kecil ini juga nyerang tanaman kita ini yang kayaknya menghancurkan tanaman seledri saya ini. Selain ulat, ini dia motong di pangkal batang itu, kemudian lepas, kemudian layu, hancur juga ini tanaman. Nah, ini juga enggak kita matikan, ini kita buang saja, biar kalaupun dia mau makan lagi, dia berjuang naik ke polybag saya ini.
tapi betul-betul kalau sampai terlena, tidak kita kontrol nih, habis, betul-betul habis. Oke, kita geser, cek tanaman seledri kita ini. Nah, bekicotnya kecil tapi habis. Jadi kita dipotong-potong nih, dipotong. Kalau yang di dalam ini cacing nih yang menggemburkan tanah kita. Ini memang sengaja kita juga isi dengan cacing di media kita ini, teman-teman. Wow, nih sudah dipotong nih. Mana ini pelakunya, ini kita cari. Kabur kayaknya dia sudah. Banyak bekicot kecil. Inilah teman-teman, kita harus, ya karena kita tidak menggunakan pengendali pestisida ya, untuk menjadikan tanaman kita ini aman dari hama, maka kita harus sering-sering kali kontrol. Untuk pengendalian itu kita manual ya, tapi hasilnya kita mendapatkan tanaman yang bebas dari pestisida. Oke, tanaman seledri sudah kita cek, kembang kol tadi sudah, beberapa jenis binatang yang rusak tanaman kita sudah bisa kita lihat. Jadi teman-teman ada beberapa pilihan untuk menyelamatkan tanaman kita itu, ada dengan pestisida baik semprot ataupun siram, tetapi itu tidak kita anjurkan untuk tanaman kita yang konsumsi pribadi, konsumsi keluarga. Tapi sebaiknya juga menjadi prinsip kita, kalaupun tanaman ini juga mau kita jual belikan gitu ya, karena kita janganlah kemudian melepas tanaman atau sayuran yang justru membahayakan orang lain juga gitu. Karena kita juga tidak mau membeli atau makan tanaman yang mengandung pestisida tentunya di luar sana yang membahayakan bagi kesehatan kita. Yang kedua, dengan cara alami kita pelihara, kita singkirkan satu persatu, atau dengan nanti ada pengendali yang tidak berbahaya yang bisa menyelamatkan tanaman kita. Kalau saya ini sementara tidak pakai apa-apa, kita cukup hanya dengan media tanam yang kita siapkan, kemudian yang lainnya kita pupuk dengan pupuk, tidak menggunakan pupuk yang kimia. Ini bibit kembang kolnya juga sudah kita siapkan lagi untuk nanti mengganti yang sudah dipanen. Baik, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan tetap semangat, selalu optimis dan produktif.